Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif Kembali ke Hadis Nabi. Alhamdulillah Ustadz yang mengasuh acara ini juga sudah membersamai kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala, dan posisi beliau juga masih di Indonesia, tidak dekat tidak jauh, ada di posisi di Kalimantan di Martapura. Alhamdulillah dengan jarak yang sedemikian jauh, namun ilmu alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa tersampaikan sehingga bisa dinikmati di gadget-gadget masing-masing pemirsa atau di televisi di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Dengan itu kami menghimbau agar segera memanfaatkan apa yang sudah kami sajikan ini. Semoga berkenan, semoga bisa menambah iman. Amin Allahumma amin. Dan pemirsa Fatwa TV, kami seperti biasa kami umumkan dua pemberitahuan bahwa jika ingin bertanya kepada Al-Ustadz yang mengasuh acara ini bisa dengan dua jalan, yaitu pertama di 021 telepon kode Jakarta 021 212 32333, yaitu ya nomor kode Jakarta. Kemudian yang nomor dua di jalur 0821 706087, itu dia, hampir lupa. 0821 706087 itu jalur WhatsApp call. Nah, seperti biasa namanya kalau pakai jalur WhatsApp call itu ya, itu dicari dulu sinyalnya yang bagus. Nah, sehingga ketika telepon suaranya jelas dan jernih, dan juga Ustadz juga mendengarnya dengan jelas, sehingga menjawabnya juga dengan tepat, tidak tebak-tebak begitu ya. Dan kami juga menyediakan satu jalur lagi, nah ini jalurnya rada beda, yaitu jalur untuk ta'awun dakwah bersama Fatwa TV. Seperti yang tertera di layar ini adalah nomor rekeningnya. Ya, alhamdulillah situ ada dua nomor rekening, kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Tidak berpanjang lebar, sekarang saatnya kita menyapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zuna, Ustadz Haikal Basyarahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat. Kami semua di sini sehat. Alhamdulillah, kami senang sekali, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang di sela kesibukannya memimpin sekolah, mengajar di kampus, mengajar di sekolah, Masya Allah, barakallahu fiikum, memimpin anak buah, Masya Allah. Dan masih sempat juga kami ganggu dengan pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah, barakallahu fiikum, dan Masya Allah, antum sehat ya saja. Ya udah pulang kemarin kita dari Jawa Timur, udah mulai bergerak ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi pesawat kemarin kekejar ya Ustaz ya, maksudnya masuk ke Alhamdulillah, tepat waktu Ustaz dengan janji. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah di sini sudah bergabung bersama kita semua di sini. Kami tunggu teleponnya untuk bisa memanfaatkan acara ini demi kita bisa menambah ilmu untuk juga keimanan kita. Dan Ustadz, kami membiasakan diri untuk mendapatkan faedah dari setiap live interaktif dari Asatidz Dewan Fatwa, tidak terkecuali juga dengan antum di pagi hari ini. Ya, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan ya Ustadz. Tafadhal. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir secara online, untuk menambah wawasan ilmu kita, menambah pengetahuan kita tentang agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut, kita pelajari pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di masa yang penuh dengan banyak fitnah yang selalu mengelilingi kita. Maka fitnah ini begitu banyak pada zaman sekarang. Maka tidak heran ada sebagian orang terfitnah dengan dunia, sehingga muncullah gaya-gaya flexing ya, sehingga orang menganggap kesuksesan dengan banyaknya harta, sehingga muncullah dengan istilah crazy rich dan semisalnya. Banyak orang saat ini memandang orang itu berhasil
Orang itu menjadi sukses dengan melihat berapa harta yang dia miliki. Ada juga di kalangan kaum muslimin difitnah dengan fitnah berupa wanita. Sehingga banyak di kalangan saudara-saudara kita seiman, saudara muslim, terjerumus dalam hal-hal perzinahan, terjerumus dalam hal-hal yang Allah haramkan, melihat wanita, melihat aurat wanita, dan semisalnya, na'udzubillah, terfitnah dengan wanita. Dan ada juga sebagian saudara kita kaum muslimin terfitnah dengan fitnah, terpapar pemahaman yang menyimpang, ajaran-ajaran yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini semuanya adalah fitnah yang saat ini menghujani anak-anak kaum muslimin. Tidak hanya anak-anak kaum muslimin, bahkan orang tuanya pun dihujani dengan fitnah-fitnah yang semacam ini. Dan Nabi SAW mengisyaratkan di dalam sebuah hadis beliau, kata Nabi, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian untuk beramal saleh, ya, sebelum datang fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam gelap gulita. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia menjadi orang kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia menjadi orang kafir. Dia menjual agamanya dengan harga yang murah. Dia jual agamanya dengan dunia. Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman, Nabi SAW mengisyaratkan di dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamar. Kata Nabi SAW, orang yang berpegang teguh terhadap agama ini, ya, istiqamah terhadap agama ini, bagaikan dia berpegang di atas bara api. Dia megang bara api. Tentunya memegang bara api tidak nyaman. Memegang bara api sangat panas. Sebab itulah orang yang akan berpegang teguh di atas sunnah Nabi di akhir zaman. Di dalam riwayat lain, dalam hadis lain, Nabi mengisyaratkan, kata Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang begitu banyak, maka wajib atas kalian, kata Rasulullah, berpegang terhadap sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, sunnahnya para khulafa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Berpegang teguhlah terhadap sunnahnya khulafa rasyidin, kata Nabi sallallahu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu, gigitlah sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Subhanallah. Ini ungkapan yang luar biasa dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Gigi geraham, seseorang memegang sunnah dengan gigi geraham, itu adalah ibarat pertahanan yang terakhir yang dimiliki oleh seorang muslim. Anda kalau punya barang, punya HP yang saya miliki ini, kalau HP ini mau direbut orang, maka Anda akan tahan dengan tangan Anda. Kalau ditarik HP ini dari tangan Anda, akan tahan dengan satu tangan. Ketika orang itu menariknya lebih kencang, maka Anda akan pegang dengan dua tangan Anda agar tidak terlepas. Ketika tarikan itu makin kencang, maka Anda ingin mempertahankan HP ini agar tidak terlepas, maka Anda dekap dia sehingga dia tidak akan lepas dari tangan Anda. Ketika tarikan itu makin kencang, apa pertahanan terakhir yang dimiliki oleh seorang muslim? Dia gigit dengan gigi gerahamnya agar HP itu tidak terlepas darinya, karena begitu keras ya tarikan tersebut. Maka Nabi mengibaratkan di akhir zaman semacam itu. Ya, begitu keras tarikan orang agar dia keluar dari sunnah Nabi SAW, kena fitnah yang begitu banyak yang mengitarinya. Sampai kata Nabi, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Pertahankanlah sunnah itu dengan pertahanan terakhir. Pertahanan yang luar biasa. Ya, ini menunjukkan kepada kita bagaimana dahsyatnya nanti di akhir zaman fitnah yang luar biasa yang menghantui kaum-kaum muslimin. Dan solusi seorang muslim keluar dari fitnah ini, maka fitnah yang di sekitar kita itu cuma dua sebetulnya. Kalau mau kita lihat ya, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syahwat mencakup fitnah harta, sehingga dia tidak memperdulikan lagi mencari harta dari yang haramkah, dari yang halal, yang penting dapat uang. Ini fitnah syahwat.
Dia tidak peduli lagi menyogok itu haram tadi, yang penting dia dapat proyek, saya sogok dia. Ya. Dia tidak peduli lagi bahwasanya itu diharamkan, riba itu sesuatu yang diharamkan. Yang penting saya dapat keuntungan. Bahwa riba, tidak riba, saya tidak peduli. Ada orang terfitnah dengan harta, fitnah syahwat. Atau terfitnah dengan wanita, terjerumus dalam perzinahan, perselingkuhan. Seorang wanita berzinah dengan laki-laki, atau seorang laki-laki berzinah dengan wanita lain padahal mereka sudah berkeluarga. Fitnah syahwat. Yang kedua ada namanya fitnah syubhat. Fitnah terpapar pemikiran yang salah. Maka bagaimana kita keluar dari dua fitnah ini? Nabi SAW menjelaskan, para ulama juga menjelaskan bahwasanya orang kalau dia terkena fitnah syahwat, maka hendaklah dia hadapi dengan kesabaran. Dia hadapi dengan kesabaran. Maka Anda kalau terfitnah dengan fitnah syahwat, bersabar. Anda harus latih diri Anda sabar. Anda tahan diri Anda agar tidak terjerumus dalam syahwat. Anda bersabar. Ketika syaitan membisikkan Anda untuk melihat sesuatu yang haram, bersabar. Anda tahan diri Anda. Maka fitnah syahwat tidak akan orang bisa keluar dari fitnah syahwat kecuali orang yang bersabar. Maka hadapilah dengan kesabaran. Maka harus kita melatih diri kita untuk bersabar. Menjaga diri kita, berusaha sifat qanaah. Ya, walaupun tidak punya banyak harta, tidak ada masalah. Yang penting harta yang saya dapatkan adalah sesuatu yang halal. Maka dia harus bersabar di dalam kehidupan ini. Yang kedua, dia harus ketika dia dihadapkan dengan fitnah syahwat, dia harus paham bahwa dunia ini hanya panas sementara. Dan dia harus ingat bahwasanya orang itu bahagia tidak harus dengan banyak harta. Orang itu bahagia tidak harus dengan melihat hal-hal yang Allah haramkan. Nabi SAW menggambarkan orang bahagia itu sangat sederhana, kata Nabi. Aman di rumahnya, dia ada sesuatu yang dia suap pada hari tersebut, fisiknya disehatkan. Itulah hakikat kebahagiaan. Hakikat harta itulah. Bukan hakikat harta itu orang punya rumah 5 unit, punya mobil 5 buah dan semisal, tidak. Hakikat harta itu adalah sesuatu yang bisa kita pakai dan kita manfaatkan. Kalau Anda punya 2 mobil, yang Anda pakai cuma 1, pada hakikatnya harta yang Anda nikmati itu cuma 1. Yang satunya tidak Anda bisa nikmati. Anda punya uang puluhan miliar di rekening Anda, yang Anda gunakan cuma 100 juta, maka 1 juta itulah hakikatnya harta Anda. Puluhan miliar itu tidak bisa Anda nikmati, cuma sekedar atas nama Anda. Anda punya rumah 10 unit, yang Anda huni cuma 1, 9 itu bukan harta Anda. Karena tidak bisa Anda manfaati. Karena harta itu adalah sesuatu yang bisa Anda pakai dan Anda nikmati. Kalau sekedar cuma atas nama Anda, tidak bisa Anda pakai, pada hakikatnya itu bukan harta. Dan ini kadang-kadang tidak dipikirkan oleh kebanyakan sebagian orang. Kemudian, yang kedua, agar kita ini terhindar dari fitnah syubhat, maka caranya adalah seseorang hadapi fitnah syubhat itu dengan ilmu. Maka banyak-banyak belajar, hadir di majelis ilmu, hadir di kajian-kajian ilmiah, mendengarkan ceramah-ceramah asatid, ustaz-ustaz yang ada di Indonesia, ustaz-ustaz sunnah, mendengarkan kajian mereka, maka bertambah ilmu kita. Ketika bertambah ilmu kita insya Allah akan terhindar namanya dari fitnah syubhat. Karena syubhat itu hanya dihilangkan dengan ilmu, tidak bisa dengan yang lain. Maka semua syubhat, semua pemaparan yang ajaran yang menyimpang itu dihilangkan dengan ilmu agama. Mudah-mudahan kita bisa melakukan 2 hal ini, memiliki 2 hal ini dalam kehidupan kita. Kita menuntut ilmu, kemudian yang kedua kita melatih diri kita untuk sabar, sehingga kita terlepas dari jeratan-jeratan syaitan, dan kita terlepas dari fitnah-fitnah yang mengelilingi kita, di sekitar kita, di setiap harinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Peringatan dan nasihatnya untuk kita semua. Sabar dan ilmu ya Ustaz ya dalam menghadapi fitnah. Barakallahu fikum. Kemudian sepertinya kita bisa masuk dari pertanyaan ini yang sudah tersedia dengan nama Tatang Tariana di Depok, Jawa Barat. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya sangat di sholat berjamaah. Anak qadarullah telat masuk shaf.
ketika ana lihat di depan soft, depan masih kosong. Ketika ana lihat soft depan masih kosong, ada ikhwan membawa anak perempuannya. Terus ana masuk di sampingnya dan ada dihadang untuk tidak boleh berdiri. Kemudian dihadang untuk tidak boleh berdiri di sampingnya dengan isyarat tangan. Nah, pertanyaannya, apa hukumnya jika seperti ini demikian ya Ustadz? Apakah kamu harus di saf kedua atau boleh kami di samping anak perempuan tersebut? Sedangkan saf di depan kan lebih utama dan banyak utamaannya. Mohon penjelasan Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Iya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Seyogyanya ya kalau kita punya anak wanita, maka sebetulnya tidak dimasukkan dalam barisan saf laki-laki. Ya. Kalau seandainya anaknya masih kecil, maka bagaimana cara menaruhnya? Maka kalau dia masih kecil, Anda bawa ke masjid, Anda taruh di depan Anda. Anda taruh di depan Anda sehingga tidak memutus saf. Tidak memutus saf salat sehingga orang di sampingnya bisa masuk. Tetapi kalau tidak bisa ditaruh di samping Anda, maka Anda salat paling pojok sehingga anak Anda itu paling terakhir softnya, paling pojok sendiri. Jangan Anda membawa anak Anda perempuan, kemudian ditaruh di tengah, ya di samping Anda, kemudian dia akan memutus soft itu. Dia akan memutus soft kalau dia belum mumayyiz, awal pun mumayyizah, apalagi mumayyizah tidak boleh ya dibawa ke masjid karena sudah besar. Tapi kalau masih anak-anak, taruh di depan. Kalau nggak bisa ditaruh di depan, ditaruh paling pojok sehingga tidak memutus soft di dalam sholat semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum seperti itu. Boleh diperjelas memutus sampai usia berapa memutus soft seorang anak itu? Jadi ya? Akil balik atau? Anak itu ada anak. Pertama kalau dia anak wanita jelas memutus soft karena wanita tidak boleh sholat di soft laki-laki tentunya. Ya. Ya. Tapi kalau dia anak laki-laki, maka anak-anak itu tidak dianggap softnya kecuali orang yang mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dia sudah berakal, dia sudah paham sholat, berwudu sholatnya, ya. Nah, itu mumayyiz. Dia tidak memutus soft kalau mumayyiz. Ya, mumayyiz dianggap softnya. Tapi yang tidak dianggap itu adalah ketika anak itu masih belum mumayyiz, masih belum paham tata cara sholat, masih belum paham sholat, kadang tidak berwudu dan seterusnya. Ini belum mumayyiz. Nah, ini memutus soft. Maka bagaimana caranya? Kadang kita perlu membawa anak kita, kadang ingin mengajari di masjid tata cara sholat dan semisalnya, melihat kaum muslimin sholat. Kadang sebagian orang tua perlu mengajari demikian. Ini bagaimana caranya? Maka taruh di depan Anda. Kalau dia sholat, taruh di depan Anda. Ya, taruh di depan Anda. Kalau tidak bisa di depan Anda karena tahu sempit, misalnya, Anda sholat paling pojok. Anak Anda di samping Anda paling pojok, di samping tembok. Sehingga dia tidak memutus saf. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum seperti itu ya. Alhamdulillah seperti itu kita dapat lagi ilmunya. Semoga pemirsa bisa paham ya. Yang membawa putra-putrinya atau mendidik untuk bisa sholat di masjid ya. Semangat sholat di masjid. Seperti itulah kiat-kiatnya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Sugiyati di Lampung, Tanggamus, Indonesia. Begini. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Bolehkah membayar fidyah puasa dengan uang yang diberikan kepada beberapa orang sekaligus? Jazakallahu khairan. Bolehkah membayar fidyah puasa dengan memberikan uang ke beberapa orang gitu ya? Iya, sekaligus. Puasa yang ditinggalkan, ya. Iya, pertama jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama adalah fidyah puasa itu harus berbentuk makanan. Tidak bisa dalam berbentuk uang. Ya. Fidyatun ta'amu miskin, kata Allah. Memberikan fidyah makanan bagi orang miskin. Maka tidak boleh dalam berbentuk uang, tapi harus berbentuk makanan. Maka kalau semacam itu keliru. Ya, dan fidyahnya apakah sah? Tidak. Dia harus keluarkan dalam bentuk makanan, tidak dia keluarkan dalam bentuk uang. Jadi yang dia bagikan itu adalah makanannya, bukan uangnya. Wallahu a'lam. Masya Allah seperti itu ya Ustaz ya. Jadi makanan ya, bukan uang ya Ustaz. Makanan, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan ini datang dari hamba Allah di Riau, di kota Dumai. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, dalam sholat duduk tahiyat awal dan akhir, jari-jari kaki sebelah kanan susah ditekukkan. Sehingga ketika duduk tahiyat, jari-jari kakinya hanya bisa lurus
lurus aja begitu. Nah, apakah sholat saya sah, Ustadz? Ya, seperti jazakallahu khairan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Salatnya sah insyaallah ya. Salatnya sah, tidak mengapa insyaallah ya. Dan apalagi itu adalah udzur syar'i, bila tidak bisa menekuk ya, tidak bisa meluruskan jari jemari beliau. Maka insyaallah tidak mengapa, dan ini diperbolehkan ya. Diperbolehkan dan tidak mempengaruhi kesahan salatnya. Wallahu a'lam. Iya, izin Ustaz, ada sedikit ini. Kalau misalnya dalam keadaan sakit saat mungkin agak lelah dan kakinya mungkin agak keselio atau mungkin orang tua asam urat gitu, jadi tetap lurus, apakah juga masih sah sholatnya Ustaz? Ada uzur seperti Masih itu? sah, tidak ada masalah karena itu cuma sunnah. Sehingga kalau Iya. sunnah itu ditinggalkan maka tidak mengapa. Ya, apalagi ada uzur syar'i, Iya. maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Umu Lavi Ivanta Umu Furqan, Masya Allah, di Sumatera Selatan, Palembang. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bila terjadi talak 3 di rumah tangga, terjadi talak 3, apakah kita menggunakan hukum syar'i atau apakah kita ikut hukum pemerintah? Dan bila pengadilan agama memutuskan apakah rujuk atau cerai baru terhitung talak 1 ternyata gitu. Jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jadi gini, wallahu a'lam, yang saya pahami kalau di pengadilan itu kalau suatu permasalahan belum pernah diangkat ke pengadilan, walaupun talak itu berkali-kali sudah terjadi, tetap dianggap 1. Seperti itu yang saya pahami ya. Nanti tolong, mungkin nanti ada ikhwah yang membenarkan kalau salah semacam itu. Iya. Jadi kalau walaupun sudah berkali-kali terjadi talak dan misalnya, tapi baru pertama kali diajukan ke pengadilan, biasanya dihukumi cuma talak 1 semacam itu. Realitanya semacam itu yang pernah saya dengar. Tapi mungkin kalau ada perubahan, ada aturan baru, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Kemudian dalam syariat sebetulnya talak itu bisa jatuh tanpa diputuskan oleh hakim. Iya. Jadi talak itu bisa jatuh walaupun hakim tidak memutuskan. Iya. Ketika seorang suami dengan tegas dia mengatakan talak tuki, misalnya saya talak engkau, ya, maka itu jatuh talak. Makanya sahabat ketika mereka mentalak istri mereka tidak mengharuskan mereka meminta kepada Nabi untuk menghukum ini talak apa bukan. Terjadi talak di kalangan sahabat. Bahkan Abdullah bin Umar pernah mentalak istri beliau. Ya, mentalak istri beliau tanpa ada sepengetahuan Nabi. Kemudian diketahui oleh Nabi, disuruh oleh Nabi untuk merujuk istri beliau. Ini menunjukkan bahwasanya talak itu tidak memerlukan persetujuan hakim. Karena dia di tangan suami. Berdasarkan ini, talak itu bisa jatuh walaupun tanpa sepersetujuan hakim di dalam Islam. Ya. Maka kalau kenyataannya sudah 3 kali ditalak, maka talak itu sudah jatuh 3. Ya. Sudah jatuh 3, walaupun kalau diajukan ke pengadilan cuma 1 misalnya. Iya, Tetapi betul. secara syariat dia sudah jatuh 3 kalau betul-betul 3. Dia Iya. pernah mentalak, kemudian Rujuk. dia rujuk, kemudian talak lagi, dia rujuk lagi, kemudian talak lagi, ya. Maka Habis. ini talak yang ketiga, ya. Maka dia tidak bisa lagi rujuk. Oh. Maka kalau itu terjadi, walaupun tidak ada pengetahuan dari pengadilan, secara syariat jatuh. Secara agama jatuh. Ya, vonis talak 3 tersebut. Walaupun secara legal hukum mungkin belum. Ya. Bisa jadi hanya jatuh 1. Ya. Tapi kalau kita bicara secara syariat, maka itu sudah jatuh talak 3. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Seperti itu ya, kadang-kadang memang di pengadilan kadang kebenaran suka disembunyikan Ustaz. Begitu ya, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi yang dipakai adalah hukum syar'i ya Ustaz ya, yang talak 3 tadi. Dan ini sudah masuk lagi telepon, alhamdulillah, dari Ibu Iis di Bandung. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz. Ya, begini, biasanya kan saya sholat malam terus ditutup dengan sholat witir, dan sholat witir itu katanya yang rakaat pertama itu
harus membaca surat Al-A'la, yang kedua surat Al-Kafirun, terus yang ketiga surat Al-Ikhlas. Apakah itu ada anjurannya dari Rasulullah ataukah baca suratnya itu bebas? Tapi yang ngambil 3 rakaat sholat witir gitu. Ya. Syukron Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan atas teleponnya ke Fatwa TV. Insya Allah nanti dijawab oleh Ustadz Haikal nanti seperti itu jawabannya ya. Nanti akan ditanyakan. Apakah witir itu sudah pakem dan ada dalilnya surat Al-A'la, rakaat pertama, kedua surat Al-Kafirun dan ketiga surat Al-Ikhlas begitu Ustadz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang apakah sunnah membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama, surah Al-Kafirun di rakaat kedua, kemudian surah Al-Ikhlas di rakaat ketiga. Apakah ada dalilnya? Itu pertanyaan beliau yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah apakah harus wajib dibaca surah-surah tersebut? Apakah tidak? Maka yang pertama, kalau secara dalil ada. Disunnahkan demikian, membaca surah Al-A'la di rakaat pertama, membaca surah Al-Kafirun di rakaat kedua, dan membaca surah Al-Ikhlas di rakaat ketiga, berdasarkan riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bisalas. Bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi SAW, beliau pernah berwitir dengan 3 rakaat. Di rakaat pertama beliau membaca Sabbih isma rabbikal a'la, di rakaat kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad. Dan juga berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah berkata, kata beliau, kana Rasulullah SAW yutiru bi Sabbih isma rabbikal a'la wa Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad. Kata Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Nabi SAW pernah berwitir, membaca Sabbih isma rabbikal a'la, membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca Qul huwallahu ahad. Oleh karena itu, disunahkan membaca surah-surah ini di saat kita berwitir. Kemudian, apakah wajib membaca surah ini? Jawabannya tidak. Yang wajib hanya membaca surah Al-Fatihah. Tapi membaca surah ini hanya sekedar sunnah di dalam sholat witir. Sehingga kalau seandainya Anda tidak membaca surah ini pun tidak mengapa. Anda cukupkan Al-Fatihah saja boleh. Atau Anda membaca surah yang lain pun juga tidak mengapa. Tetapi yang afdal dibaca 3 surah ini, yang afdalnya demikian. Tapi kalau seandainya ditinggalkan tidak mengapa, tidak mempengaruhi kesahan sholat witir. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu. Jadi dipakai bagus sesuai sunnah, dan jika dipilih surat lain juga tidak masalah ya. Tidak mengapa. Tidak mengapa ya. Untuk sholat witir, pemirsa yang sholat witir biasa 3 rakaat seperti itu ya. Syukur-syukur bisa seperti sesuai sunnah dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi, sholat Al-A'la, Kafirun, dan kemudian Al-Ikhlas. Dan ini sudah masuk telepon dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan Bu. Ustaz. Mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Mungkin agak apa fadilah dari masing-masing zikir setelah sholat fardu? Karena yang anak ketahui cuma satu Ustaz, yaitu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian dilengkapi dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Maka akan terhapus dosa sebanyak buih di lautan. Ibu Sedangkan Yanti. zikir yang Ibu lain Yanti. Ana tidak tahu fadilahnya. Iya. Ibu Yanti, bisa diulang lagi pertanyaan lebih lambat sedikit suaranya, lebih lambat sedikit bertanyanya. Jadi terputus di awal pertanyaannya. Yang pertama tadi agak keputus. Gimana Bu Yanti? Bisa diulang? Apa fadilah dari masing-masing zikir setelah sholat fardu, Ustaz? Iya. Iya. Itu aja Ibu? Ya. Jazakallah khair. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan apa fadilahnya ketika kita membaca
zikir-zikir setelah sholat fardu. Tentu ini ceramah tersendiri ya, menyebutkan fadilah setiap zikir tersebut. Panjang ya Ustaz ya. Ya, tetapi saya akan sebutkan ya, ada beberapa zikir itu tidak disebutkan fadilahnya. Seperti ucapan istighfar, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini tidak disebutkan fadilahnya, tapi disuruh untuk dibaca. Oh, ya. Disuruh untuk dibaca. Kemudian ya para ulama rahimallahu taala seperti juga zikir yang ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tidak disebutkan fadilahnya. Seperti apa fadilahnya? Ya, hadisnya tidak berbicara tentang fadilah, tapi menjelaskan Nabi selesai ketika salat membaca zikir tersebut. Ya. Tetapi ada beberapa ya hadis ya yang disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala disebutkan fadilahnya ya, disebutkan fadilahnya. Di antaranya tadi yang ibu sebutkan tadi ketika dia bertasbih ya, bertahmid dan bertakbir ya, itu disebutkan ya fadilahnya, maksudnya ghufirat khataya, diampuni dosa-dosanya, wa in kanat misla jabadil bahar, walaupun sebesar buih di lautan ya, walaupun sebesar buih di lautan. Kemudian ya ada juga hadis yang menjelaskan ketika kita membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka juga kita diampuni dosa-dosa kita walaupun sebesar buih di lautan ya. Sama seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sama seperti itu dikatakan ya diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Yeah. Adapun sisanya zikir-zikir yang ada setelah salat, maka ya tidak ada fadilahnya secara khusus kecuali disebutkan ayat kursi. Ya, ayat kursi disebutkan orang yang membaca ayat kursi setelah selesai salat maktubah tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya penghalang dia untuk masuk surga saat ini karena dia belum mati saja. Oh, Masya Allah. Ya, ini disebutkan secara tegas dalam hadis Nabi SAW, hadis Abi Umamah. Kata Nabi SAW, man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa yamut. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca ayat kursi setelah selesai salat wajib, maka tidak menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Artinya kematianlah yang karena dia belum meninggal itulah yang menghalangi dia masuk surga. Kalau dia mati, maka dia akan masuk surga. Ini fadilahnya disebutkan ya. Ini di antara fadilah yang disebutkan di dalam zikir-zikir habis setelah salat fardu. Adapun keumumannya tidak disebutkan fadilahnya, tapi hanya dijelaskan Nabi mengamalkannya. Ketika fadilah itu tidak disebutkan, bisa jadi fadilahnya sangat besar. Bisa jadi fadilah tidak besar karena tidak Allah sebutkan agar orang itu berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Sehingga diketahui mana yang betul-betul beriman kepada Allah, mana yang betul-betul istiqamah, mana yang tidak, untuk menguji manusia. Ketika fadilah itu tidak disebutkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi jika tidak disebutkan fadilahnya, justru bisa jadi itu lebih besar fadilahnya Ustaz ya. Bisa jadi lebih besar. Dan apakah ada telepon masuk teman? Kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Andika di Sukoharjo. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana derajat hadis berikut ini? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Nah, terus kemudian di sini ada bukannya berpergian untuk ziarah itu tidak diperbolehkan Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau mengatakan ada dua pertanyaan yang beliau tanyakan ya, bahwasanya kata beliau bagaimana kedudukan hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengunjungi kuburanku maka dia wajib ya mendapatkan syafaatku. Kemudian yang kedua, pertanyaan beliau, bukankah ziarah itu dilarang ya, safar untuk ziarah itu dilarang. Ini bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Semacam itu ya pertanyaannya. Iya, betul. Kemudian, ya.
Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Ya. Hadis yang dikatakan tadi hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang mengunjungi kuburanku, maka dia akan berhak mendapatkan syafaatku, wajib dia mendapatkan syafaatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Hadis ini sangat lemah. Kenapa lemah? Karena di dalam sanadnya pertama ada seorang rawi yang bernama Musa ibn Hilal. Berkata Imam Abu Hatim, dia ada seorang rawi yang majhul. Ya, berkata Imam Al-Uqaili, la yutaba ala hadisihi. Hadisnya tidak diikuti, artinya ditinggalkan hadisnya. Yang kedua, di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Umar Al-Mukabbar, bahkan bukan Ubaidullah. Abdullah bin Umar Al-Mukabbar ini, ya, dia adalah seorang rawi yang sangat lemah, disebut oleh para ulama dhaiful hadis. Oleh karena itu, hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Ini pertama. Kemudian yang kedua, berziarah ke kuburan Nabi boleh apa tidak? Pada asalnya ziarah kuburan itu boleh, kuburan siapa saja, ziarah kuburan itu boleh. Tidak ada masalah, tidak dilarang. Bahkan disunnahkan seorang muslim itu untuk berziarah kuburan. Kenapa? Karena berziarah kuburan itu ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Pertama, kita mendapatkan manfaat dari doa kita kepada si mayit, ya, karena kita dapat pahala ketika kita mendoakan orang yang di kuburan. Yang kedua, kita mengingat kematian ketika kita ziarah kuburan. Itu yang diharapkan ketika orang ziarah kuburan. Pertama, dia dapat pahala ketika dia mendoakan karena melakukan sebuah ibadah yang sangat agung, yaitu doa. Yang kedua adalah dia dapat mengingat kematian. Maka berziarah kubur itu disunnahkan. Yang dilarang adalah safar untuk ziarah kubur. Itu yang dilarang. Safar dalam rangka beribadah untuk sekedar menziarahi kubur, itu yang dilarang. Adapun kalau kuburan dekat rumah Anda, tidak memerlukan safar, di kota Anda, di kampung Anda, ziarahi. Silahkan ziarah dan dianjurkan. Ya. Tetapi yang dilarang itu adalah orang sengaja dari Indo ke Mesir. Sengaja ingin ziarah kuburan dalam rangka beribadah. Nah, ini yang dilarang. Dia sengaja pergi ke Mesir, pergi ke Sudan misalnya. Di Sudan dia kunjungi kuburan ya seseorang misalnya, sengaja dia mengunjungi, safar ke Sudan itu ingin mengunjungi kuburan tersebut dalam rangka ibadah, meyakini itu sebuah ibadah. Nah, ini yang dilarang. Safar semacam ini yang dilarang. Adapun ziarah kuburan itu dianjurkan. Jadi dua hal yang berbeda, safar ziarah kuburan dengan ziarah kuburan. Kenapa dilarang? Pertama, karena semua kuburan itu sama, tidak ada bedanya. Di sini mengingat kematian, di sini mengingat kematian, tidak ada bedanya. Di sini suruh berdoa, di sini suruh berdoa. Yang kedua adalah orang ya tidak mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Ya, ketika dia ziarah kubur, safar akan keluar uang yang begitu banyak. Islam tidak menghendaki pemborosan, tidak menghendaki hal-hal yang membuang uang begitu saja. Kemudian yang ketiga dilarang oleh Nabi. Ya, Nabi sendiri yang melarang ziarah tersebut. Yang melakukan safar tersebut dilarang. Kata Nabi, la tusyaddidur rihal. Jangan kalian melakukan berpergian secara khusus dalam rangka ibadah kecuali pada 3 masjid. Nah, sekarang mengunjungi kuburan Nabi boleh tidak safar? Asalnya tujuan kita mengunjungi kuburan Nabi itu bukan kuburan Nabinya. Asalnya yang kita kunjungi itu adalah Masjid Nabawi. Tujuan asalnya adalah Masjid Nabawi. Nah, tujuan asal kita mengunjungi Masjid Nabawi. Ketika kita sampai di Masjid Nabawi itu boleh. Sengaja dari Indo pergi ke Masjid Nabawi, mengunjungi kubur Masjid Nabawi, boleh tidak? Boleh. Ya, karena itu salah satu masjid yang dikhususkan boleh dikunjungi dalam rangka beribadah, safar. Boleh. Maka asalnya kita mengunjungi Masjid Nabawi. Nah, ketika kita sudah sampai di Masjid Nabawi, nah di situ ada sunnah di dalam masjid tersebut. Apa sunnahnya di dalam Masjid Nabawi? Baru orang yang nyampe, sunnahnya adalah ziarah kuburan. Yaitu kuburan Nabi SAW. Salam di kuburan Nabi. Sunnahnya demikian. Bukan sengaja dari Indo langsung ke kuburan Nabi tujuan, tidak, tapi sengaja dari sini ke Masjid Nabawi. Setelah sampai di Masjid Nabawi ada sunnah-sunnah yang dilakukan. Atau sampai di kota Madinah ada sunnah-sunnah yang dilakukan. Mengunjungi kuburan Nabi, ziarah ke Baqi, sholat di Masjid Quba dan semisalnya.
Semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum seperti itu ya. Jadi niat pergi ke sana adalah mengunjungi Masjid Nabawi untuk menekan fadilah ya 1 rakaat Iya. 1000 ya Ustaz ya. 1000 ya Ustaz. 1000. 1000. Betul. Nah itu dia. Dan ada bonusnya sunnah ziarah ke makam Nabi begitu Ustaz ya. Dan walaupun cuma lewat aja Ustaz ya, cuma boleh lewat aja ya. Dan ini sudah masuk lagi telepon dari Umu Yodi. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya Bu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, Ana seorang bidan. Apa hukumnya membantu wanita yang tidak punya status melahirkan? Di satu sisi Ana takut berdosa karena tahun dalam kemaksiatan. Di sisi lain Ana nggak tega untuk membiarkan mereka dalam kondisi seperti itu. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Jangan ditutup dulu Umu Yodi. Jazakallah khairan. Sebentar Umu Yodi. Ya. Apakah jelas Ustadz Tadi suara? membantu wanita yang melahirkan. Iya. Ya wanita Sedangkan yang dia- melahirkan Tanpa suami. tidak bersuami Ustaz. Oh begitu. Ya, sudah dipahami insya Allah Bu. Insya Allah dijawab oleh Ustadz TK. Oke. Zakalran sudah telepon ke Fatwa Ya, TV. Ya, Ya. tafadhal Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Membantunya boleh, bahkan harus, ya. Oh ya. Harus. Kenapa? Karena itu Kasihan. berkaitan dengan nyawa seseorang. Iya. Dan Islam menyuruh kita untuk menjaga nyawa seseorang. Maka kalau ada orang yang mau melahirkan, walaupun itu didapatkan dari hubungan perzinahan misalnya, Iya. apakah kita bantu melahirkan? Iya. Karena itu berkaitan dengan nyawa seseorang, hibdun nafs. Menjaga jiwa seseorang itu didahulukan daripada segalanya. Maka harus. Kalau tidak ada yang membantu, menjadi wajib bagi kita untuk membantunya. Adapun dosa itu urusan dia. Dia berbuat dosa itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini masalah lain, masalah melahirkan. Kita tidak boleh ada hasil dari orang berhubungan zina, punya anak, nggak boleh dimatiin anaknya, digugurkan, aborsi itu dosa. Ya, dia berzina itu dosa, dia gugurkan lagi, tambah lagi dosanya dia, double dosanya. Ya. Maka harus diselamatkan karena sudah ditiupkan ruh, tidak boleh dibunuh. Maka wajib kita bantu. Ya. Dan ini tidak termasuk tolong menolong dalam kejelekan. Justru tolong menolong dalam kejelekan adalah membiarkan anak itu meninggal. Ya. Ya, atau aborsi dan sebagainya. Itu tolong menolong dalam kejelekan. Justru kita tolong menolong dalam kebaikannya adalah menyelamatkan anak tersebut. Ya. Bagaimana anak itu bisa lahir dengan selamat. Ya. Semacam itu. Wallahu a'lam. Iya. Jadi bagaimana kita menolong bayi itu agar lahir dengan selamat ya Ustaz ya. Lahir dengan selamat. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Solusinya untuk pertanyaan dari Umu Yodi tadi mengenai anak lahir di bidan yang dia menolong dari tanpa suami. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Joko Wasono di Banten. Tangerang Selatan. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang kedudukan hadis di bawah ini karena ada sebagian umat yang mengatakan bahwa Nabi tahlil di pemakaman Sa'ad bin Mu'az dan mengirim pahala zikir dan bacaan Al-Quran. Nah, ada dalam kitab Az-Zuhdi Imam Al-Hanad bin Syiri Al-Kufi dan juga Musnad Ahmad nomor sekian, terus Al-Hakim Al-Tirmizi, Nawadir Usul, Tabarani, Mu'jam Al-Ka. Mohon bantuan penjelasannya tentang kesahihan hadis tersebut. Jazakallahu khairan. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, ini sebenarnya sudah dibahas ya di makalah di Dewan Fatwa saya yang nulis sendiri Masya Allah. tentang masalah membaca Quran di kuburan. Ya. Ya, adakah hadis yang sahih dalam masalah ini? Ya. Maka dari hasil makalah di Dewan Fatwa yang saya tulis, tidak ada satupun yang sahih nisbatnya kepada sahabat, kepada Nabi, kepada sahabat dan kepada tabi'in, tidak ada. Ya. Ya, tidak ada satupun yang sahih. Kecuali dinisbatkan kepada Abu Bakar Al-Atrushi, generasi setelah tabi'in, bahkan atba'ut tabi'in, bahkan disebut tabi'ul atba'. Abu Bakar Al-Atrushi dinisbatkan kepada beliau dalam mimpi saja. Dalam mimpi. Dan juga dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membolehkan membacakan Quran di kuburan, ya, membacakan Quran
zikir di kuburan. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya dua pendapat dalam masalah ini. Satu pendapatnya sangat jelas membolehkan di dalam kitab Al-Um. Satu pendapat lagi dinukil oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau tidak ada riwayat dari Syafi'i yang membolehkan. Tapi pendapat Syekh Islam ini tentu terbantahkan dengan adanya pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, sehingga pendapat yang mengatakan Imam Syafi'i membolehkan itu pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i. Sehingga kita katakan tidak ada hadis dan athar yang sahih ke sahabat, ke nabi, ke sahabat, ke tabi'in, ke atba'ut tabi'in. Yang ada adalah generasi setelahnya, tabi'ul atba'. Ya. Dan ini menunjukkan hal ini tidak populer di kalangan para salafus saleh. Tapi sebagian ulama itu membolehkan ya seseorang membaca Al-Qur'an ya. Kemudian masalah membaca Quran atau membaca zikir. Adapun masalah memberikan hadiah ya, menyampaikan hadiah itu tentu suatu masalah yang berbeda. Ya, memberikan hadiah kepada si mayit atau mengirimkan pahala ini sesuatu yang berbeda. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Khususnya membolehkan memberikan pahala bacaan Quran kepada si mayit, boleh apa tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Adapun mazhab Hambali itu membolehkan. Tapi pendapat yang paling benar tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menunjukkan hal itu. Tidak ada hadis yang membolehkan perbuatan mengirimkan pahala semacam itu. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi ada khilaf ya Ustaz ya, barakallahu fikum. Kemudian ini pertanyaan, ada yang masuk teman? Coba kita pertanyaan datang dari Andika di Solo di Jawa Tengah, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, di tempat kerja saya terdapat pengajian setiap hari Jumat pagi. Ustadz yang membawa materi berasal dari berbagai macam latar belakang ilmu agamanya. Maksudnya ustadznya biasa dari ormas keagamaan tertentu itu loh. Nah, kemudian ada ustadz yang biasanya mengajak untuk membaca surat pendek bersama sebelum memulai kajian dengan harapan bacaan yang dibaca bersama tadi menjadi amal soleh. Dan dalam hal ini bagaimana saya harus bersikap terhadap kebiasaan membaca surat pendek sebelum mulai kajian di tempat kerja saya. Jazakallahu khairan. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pada asalnya membaca Quran itu dianjurkan. Pada asalnya itu adalah dianjurkan dan mendatangkan pahala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man qara harfan fi kitabillah," barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quranul Karim, falau asyra hasanat, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. La akul alif lam mim harf, lakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran dapat 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka pada asalnya membaca Al-Quran itu sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi kadang suatu sunnah itu yang dianjurkan tersebut bisa berubah dia menjadi sesuatu yang tidak dianjurkan ketika caranya keliru. Ya. Pada asalnya membaca Quran itu sunnah, dianjurkan dan kita disuruh banyak-banyak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika dibikin bahwasanya harus membaca surah ini ya setiap memulai kajian ini dengan keyakinan ini dan seterusnya, berapa kali? Nah, ini tidak tepat di sini. Yeah. Atau sekian kali dibaca, Yeah. ini yang tidak tepat di sini. Yeah. Ini yang tidak tepatnya di sini. Bukan dilarang membaca Al-Qur'annya, tetapi dia mengatur sehingga muncul pada dirinya keyakinan harus dibaca 3 kali atau harus dibaca sekali, dibaca setiap sebelum memulai ini. Nah, ini muncul pentaksisan yang asalnya diperbolehkan secara umum, ketika dibatasi, dikhususkan semacam ini, ada fadilah semacam ini, disinilah dia menjadi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan menggunakan Qur'annya karena keyakinan ini. Nah, maka keyakinan ini diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Baca saja, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan bilangan, dan tidak terikat dengan kegiatan apapun. Baca saja, karena asalnya Quran itu dibaca dan mendatangkan banyak pahala. Semacam
Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi baca Quran boleh, cuma cara-caranya ya Ustaz ya, seperti yang dibiasakan itu ya, meyakini yang tidak datang dari Rasulullah SAW. Kemudian ini pertanyaan berikut, ada bonus pertanyaan dari Rofiqoh Yasar. Rofiqoh Yasar di Yasar Hafizoh di Kota Batu yang kemarin kita ini tablik akbar Ustaz. Pertanyaan yang belum sempat terjawab adalah seperti ini. Bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah yang dimaksud dengan beristighfar untuk orang tua yang sudah meninggal? Tanda tanya. Apakah kita beristighfar, tapi diniatkan untuk orang tua atau bagaimana ya? Jazakallahu khairan. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Maksudnya beristighfar untuk orang tua yang sudah meninggal dan memintakan ampun untuk mereka, yaitu mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Jadi seseorang disuruh untuk memintakan ampun kepada kedua orang tua, beristighfar. Makanya di atas doanya ada sering Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Ketika Anda memintakan ampunan untuk kedua orang tua Anda dikatakan telah memintakan istighfar untuk orang tua Anda. Itu maksudnya. Jadi memintakan beristighfar untuk orang tua adalah berdoa memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Sebagaimana sering doa yang kita ucapkan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz. Alhamdulillah seperti itu. Jadi semakin jelas ya untuk yang bertanya, Bapak Rafiqoh Yasar Hadifah di Kota Batu ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah sudah kami akan cicil satu persatu pertanyaan yang tersisa kemarin yang tidak sempat dijawab di live interaktif Fatwa TV di semuanya. Dan Alhamdulillah Ustaz, jawaban antum kepada Bapak Rafiqoh tadi mentuntaskan acara kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum atas semuanya yang sudah ilmu aturkan kepada kita sudah di-share kepada kami semuanya, juga peringatan, juga nasihat, Masya Allah, dan tips-tips sabar dan ilmu untuk menghadapi syubhat ya di opening tadi ya, di pembukaan tadi. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kita sebentar lagi tanyakan dulu, Ustaz bolehkah kami tutup acaranya? Boleh, silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah pagi ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan, jam yang sama, hari yang sama, ustadz yang sama, insya Allah. Dan kita tutup kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.